Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau hasil pertandingan sepak bola itu bisa kita intip, tapi bukan dari statistik atau performa pemain, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang tersembunyi di dalam kalender itu sendiri. Oke, yuk kita ambil contoh laga besar yang akan datang. Persib Bandung melawan Malut United. Kalau para analis kan pasti ngelihatnya data, sejarah pertemuan, kondisi pemain. Tapi hari ini kita bakal pakai metode yang ya sama sekali beda. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau tanggal pertandingannya, 5 Februari 2026, justru memegang kunci dari hasil akhirnya? Kedengarannya aneh ya, tapi coba deh kita ikuti aja alurnya. Oke, kita mulai bedah ya. Kita akan lihat sebuah prediksi untuk laga ini yang dasarnya 100% dari sistem perhitungan tradisional Jawa. Jadi ini bukan analisis teknis, tapi lebih ke analisis budaya. Sistem ini tuh seolah-olah punya semacam kode rahasia di balik setiap tanggal. Nah, untuk bisa mecahin kode ini, kita perlu kenalan dulu sama dua konsep kunci dari tradisi Jawa. Yang pertama adalah weton. Ini intinya kalender Jawa. Jadi weton itu gabungan dari hari yang kita kenal, Senin, Selasa, dan seterusnya, dengan 5 hari pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, kombinasi keduanya ini dipercaya menciptakan sebuah energi yang unik untuk setiap harinya. Konsep berikutnya adalah Neptu. Anggap aja Neptu ini kayak mesin hitungnya. Setiap hari biasa dan hari pasaran itu punya nilai angkanya masing-masing. Dengan menjumlahkan nilai-nilai ini, kita bisa dapat semacam angka kekuatan dari hari tersebut. Oke, teori cukup. Sekarang kita langsung praktek. Pertandingan ini kan diadain di hari Jumat lagi. Jadi, gimana cara kita ngitung nilai Neptu buat hari ini? Prosesnya gampang banget kok. Dalam sistem ini, hari Jumat itu punya nilai Neptu 6. Sementara itu, hari pasaran Wage punya nilai 4. Udah kita tinggal jumlahin aja keduanya. 6 ditambah 4. Dan dapatlah kita angka 10. Jadi poin kuncinya di sini, hari pertandingan Jumat Wage punya total nilai Neptu 10. Angka ini bukan sekedar angka biasa loh, ia punya makna simbolis yang dalam banget. Nah, kita udah dapat angkanya, terus artinya apa? Disinilah kita beralih dari hitung-hitungan ke interpretasi. Energi apa sih yang dibawa sama angka 10 dan weton Jumat Wage ini? Menurut tradisi Jawa, Jumat Wage itu adalah hari tentang keseimbangan. Dia menyatukan kekuatan batin dengan logika. Jadi, energi hari ini tuh cocok banget buat situasi yang butuh ketenangan, kesabaran, dan strategi yang matang, bukan buat aksi-aksi yang terburu-buru. Lalu gimana ini kalau kita sambungin ke kedua tim? Energi stabilitas dan strategi matang dari Jumat Wage ini kelihatannya lebih nyambung sama tim yang berpengalaman kayak Persib Bandung. Di sisi lain, Malut United yang kita tahu semangatnya tinggi mungkin bakal ngasih perlawanan sengit, tapi energi hari itu kurang mendukung sifat yang eksplosif dan lebih memihak pada konsistensi. Dengan semua perhitungan dan interpretasi ini, kita akhirnya sampai di puncak analisis ini. Jadi, apa hasil akhir yang disarankan oleh perhitungan weton? Berdasarkan analisis ini, prediksinya adalah 60% peluang kemenangan untuk Persib Bandung, 25% kemungkinan hasilnya seri, dan sisanya 15% buat kemenangan Malut United. Ini nunjukin keunggulan yang lumayan jelas buat Persib, tapi bukan berarti mereka bakal menang mudah. Jadi, gambaran besarnya adalah pertandingan ini bakal ketat dan menarik. Tapi, pada akhirnya, tim yang bisa jaga ketenangan dan ngejalanin strategi dengan stabil, sesuai dengan energi hari itu, punya peluang lebih besar buat keluar sebagai pemenang. Tapi sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Apa sih sebenarnya arti dari semua ini? Penting banget buat kita melihatnya dari kacamata yang tepat. Ini dia intinya. Perhitungan weton ini adalah bagian dari warisan budaya yang kaya. Ini adalah sebuah cara pandang, sebuah lensa untuk melihat kemungkinan, bukan rumus ilmiah yang ngasih kepastian. Hasil di lapangan ya tetap aja ditentukan oleh 22 pemain, strategi pelatih, dan sedikit keberuntungan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup. Terlepas dari prediksinya yang benar atau salah, apa sih yang bisa kita ambil? Mungkin ini ngingetin kita bahwa ada banyak banget cara untuk menafsirkan sebuah peristiwa. Dan kadang, melihat lewat lensa tradisi kuno justru bisa ngasih kita perspektif baru yang menarik banget.